wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga 17 hari Ramadan yang lalu, 17 malam Qiyamul Lail yang lalu, dan malam-malam serta siang-siang Ramadan Qiyamul Lail yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya, menjadikan kita semuanya orang-orang muttaqin yang semoga kelak mendapatkan jatah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah singkat ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semuanya diperintah oleh Allah untuk mencari bekal untuk kebahagiaan kelak yang sesungguhnya di akhirat. Fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan kita jangan lupa hidup kita, nasib kita di dunia ini. Kenapa realnya sekarang kita hidup di dunia? Maka tidak ada doa yang hanya meminta kebahagiaan akhirat saja, tapi doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia. Kenapa? Karena kita sedang hidup di dunia. Maka kebahagiaan kita di dunia ini hendaknya kita jadikan bekal untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu kelak di akhirat dan terjaga dari siksa api neraka. Jangan seperti orang-orang yang berdoa di ayat sebelumnya, di ayat 200 dari surat Al-Baqarah ini. Ada orang-orang yang meminta hanya kebahagiaan dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang meminta kebahagiaan dunia saja, Allah berikan. Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, mereka meminta kebahagiaan dunia saja, Allah berikan. Mereka semua punya, ya, hotel, gunung emas, lembah emas, kemudian apartemen, kuburan mewah dan lain sebagainya. Mereka semua punya. Itu sebagaimana doa mereka meminta kebahagiaan di dunia. Tapi di akhirat, wa ma fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sebaliknya azab yang sangat pedih, neraka jahanam. Tentang kebahagiaan dunia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, kata baginda Rasulullah, ada 4 yang kebanyakan manusia atau kita ini merasa bahagia hidupnya di dunia.
Yang pertama adalah almar'atus sholihatu, ketika bapak-bapak istrinya, ibunya di rumah, para istrinya itu cantik-cantik dan tentu solehah. Amin ya rabbal alamin. Gak susah-susah kalau nyiapkan kopi atau teh manis pulang kerja. Ini bisa membuat bahagia. Ini kata Rasulullah, gak mungkin salah. Yang kedua apa? Wasuknul wasi' adalah rumah yang luas. Kalau perlu 2-3 lantai, kalau perlu ada kolam renangnya, semuanya ada, rumahnya luas. Ini bahagia, walaupun operasionalnya mahal tentunya. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wal jarus soleh, ketika bapak ibu jamaah semuanya mempunyai tetangga yang soleh, tetangga yang berbagi makanan, yang berbagi oleh-oleh ketika sudah pulang kampung, ketika mudik, tetangga yang mengajak kepada pengajian, lebih bagus lagi, tetangga yang mengajak kepada sholat jamaah, wal jarus soleh, insya Allah bahagia. Maka ada istilah al-jaru qoblad dar. Perhatikan tetangganya dulu, baru pilihlah rumahnya. Artinya apa? Kalau mau cari rumah, beli rumah, periksa dulu tetangganya, tanya dulu kira-kira samping kanan kiri tetangga kita itu orang baik enggak? Orang beriman enggak? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, cari yang lain. Dan yang keempat kata Rasulullah SAW, wal markabul hani, mempunyai kendaraan yang nyaman walaupun mahal. Tapi jangan kendaraan korupsi, ya. Dikumpulin Rubicon berjajar-jajar seperti mainan gitu kan. Taunya apa? Hasil korupsi. Nah, kalau ini insya Allah bahagianya sebentar, nanti akhirnya masuk penjara KPK. Ini menurut Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi dengan 4 hal ini hidup kita di dunia akan bahagia. Tapi sesungguhnya belum tentu. Ya, maka kata Imam Asy-Syaikh As-Sa'di, ada 4 faktor kebahagiaan yang akan menjadikan kita bahagia sesungguhnya, bukan hanya bahagia di dunia, tapi kebahagiaan itu akan dibawanya sampai akhirat. Buat apa kita bahagia di dunia, tapi kalau di akhirat kita ya gosong, dibakar neraka, benjol-benjol, dipukuli ya, pentungan di neraka, kemudian minumnya ya, minuman timah panas dan air nanah ya, wal iyadu billah. Ya. Yang pertama syarat supaya bahagia kita ya, sesungguhnya kita dapatkan itu dunianya bahagia, apalagi akhiratnya adalah beriman dan beramal soleh. Ini mutlak. Bagi orang yang beriman, kita menginginkan bahagia di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutkan keimanan itu dengan beramal soleh, karena ini sepasang, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan, silakan surat 16 surat An-Nahl ayat 97. Ini janji Allah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-lakikah dia, perempuankah dia, siapapun dia, tua dia, muda dia, beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, mobilnya yang dimiliki, rumahnya yang dimiliki, anaknya yang dimiliki, ketika dibarengi dengan keimanan kepada Allah dan amal soleh, akan mengantarkannya kepada kebahagiaan kelak di akhirat. Yang kedua,
faktor bahagia yang sesungguhnya. Karena apa? Bahagia ini dicari oleh semua orang. Saya yakin di Masjid Al-Hijrah ini tidak ada yang mencari kesengsaraan, kesusahan hidup. Semuanya kita ingin bahagia. Jangan hanya bahagia di dunia, ya, utamakan kita juga bahagia di akhirat. Maka yang kedua adalah, ya, hendaknya kita ini beriman kepada qada dan qadarnya Allah, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita, siapapun kita sekarang, sehatnya, sakitnya, sempitnya, lapangnya, ya, suksesnya, gagalnya, hidupnya, bahkan matinya kita ini, ya, itu adalah hasil produk keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yakin sekarang kita ini sedang duduk di sini pun adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memudahkan hati kita untuk mau melangkah ke masjid ini, ya, menyambut panggilan azan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, dan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di masjid ini karena pertolongan Allah. Kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. A'inna, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sedang menjalani faktor kebahagiaan takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh ta'ajub, sungguh ajib semua urusan bagi orang-orang yang beriman. Urusan semuanya baik. Ketika Allah berikan, idza asabathu sarra syakara wa hada khairullah. Ketika Allah berikan kehidupan yang menyenangkan, dia pun tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukurkah bapak-bapak? Alhamdulillah, gak lupa tetap sholat jamaah, gak lupa infak sedekahnya, gak lupa nafkah anak istrinya. Dan sebaliknya, wa idza asabathu dharra, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah yang sempit, sakit, penghasilan biasa-biasa saja, bahkan mungkin kurang, tetap kita apa? Syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikit kita terima dengan qanaah. Maka qanaah inilah yang akan berikut menjadikan kita hidup bahagia. Kenapa? Ya, hatinya senantiasa lapang menerima pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama warzaqa kafafan wa qannahu Allah bima atahu. Sungguh bahagia orang-orang muslim, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian? Allah berikan rezekinya yang cukup. Cukup itu bisa jadi, ya, banyak cukup, sedikit cukup. Berkah bisa dipakai untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pun belum tentu cukup bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Buktinya mereka masih pada korupsi, triliunan, miliaran, padahal gajinya bisa jadi ratusan juta. Ini tandanya. Maka bersyukurlah, qanaahlah kalau kita mau terus hati kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang ya, sebetulnya ada 15, kita cukupkan sampai 5 saja, ya. Berikutnya apa? Hendaknya kita memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan bahagia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang, hati akan bahagia. Berada di masjid bahagia, berada di rumah bahagia, berada di tempat kerja kita pun berzikir, ngantri di bank kita pun berzikir, ya, sedang di kendaraan kita pun baca Quran.
Selalu waktunya dipakai untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang. Selalu dipakai untuk bersyukur, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, hendaknya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat, hendaknya kita tahu bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah nanti di surga, ketika Bapak Ibu semuanya pertama kali menginjakkan kakinya di pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ini penting, Bapak Ibu yang kebanyakan jamaah di masjid ini, penting menjadi orang-orang soleh, penting menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Allah mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah dirimu wahai para bapak, bukan hanya kita, keluargamu, wa ahlikum. Dari apa dijaga? Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Dengan cara apa? Beriman dan beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita para bapak, para ibu menjadi orang yang bertakwa, iman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, insya Allah akan mengajak di bawahnya anaknya, mungkin keimanannya kurang, amal solehnya kurang, akan diajaknya ya setara dalam satu kelas di surga nanti. Tidak mungkin kalau kita naik pesawat, bapaknya ibunya di kelas bisnis, anaknya di buntut pesawat. Tega enggak? Ya, ini janji Allah dalam surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 23. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, sekeluarganya Allah akan kumpulkan kembali nanti di surga. Dipersilahkan oleh para malaikat untuk masuk dari pintu manapun pintu-pintu surga itu. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, mata yartahul mu'min ya syekh, kapankah ya syekh seorang mukmin itu akan istirahat? Kapankah seorang mukmin itu akan menikmati ya syekh daripada hasil jerih payah hidupnya? Kata beliau, awwalu ma yada'u qadamahu fil jannah. Nanti kita ini akan istirahat ketika pertama kali kita menginjakkan kaki kita di teras atau pintu surga. Artinya apa? Dunia adalah tempat kita bersusah payah, Bapak Ibu semuanya, bukan tempat istirahat, bukan tempat senang-senang. Dunia untuk mencari bekal kita yang sebaik-baiknya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal kita semuanya, karena sesungguhnya bekal sebaik-baik untuk mencari kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah ketakwaan. Ya, biarlah susah sedikit kita di dunia, paling sampai umur 60, 70, ya mungkin kadang-kadang susah, kadang-kadang sulit, sakit dan sebagainya, sempit juga, tetap kita bersyukur, tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surga kita insya Allah akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, semoga tausiah singkat ini menasihati diri saya pribadi dan keluarga dan kita semuanya. Semoga berjamaah kita di Masjid Al-Hijrah ini juga berjamaah kita insyaallah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.